Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Alhamdulillah kita bertemu kembali setelah penilaian tengah semester genap atau PTS genap. Kali ini kita bertemu pada tema berikutnya yaitu tema 8. Masih muatannya PPKN. Kita akan bahas subtema 1 tentang keragaman dalam anggota keluarga. Sebelumnya berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik, tujuan pembelajarannya untuk hari ini adalah siswa dapat menjelaskan karakteristik individu dalam keluarga sesuai gambar. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan karakteristik individu di dalam keluarganya. Yang ketiga, siswa dapat memahami kegemaran anggota keluarga. Baiklah anak soleh dan soleha, mungkin kalian semua masih ingat pengertian keberagaman. Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Nah, itu yang dimaksud dengan keberagaman. Sekali lagi, keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Nah, Indonesia merupakan negara kepulauan yang penuh dengan keberagaman dan perbedaan. Perbedaan tersebut meliputi suku bangsa, ras, agama, dan antar golongan. Begitupun dalam setiap keluarga. Pasti terdapat keragaman bukan? Baik itu sifatnya, warna kulitnya, kegemarannya, dan lain-lain. Semuanya pasti mempunyai perbedaan. Itu yang dinamakan keberagaman. Amatilah gambar di samping ya. Nah, di samping itu ada gambar anggota keluarga. Di situ ada ayah, ada ibu, ada kakak, ada adik, dan juga ada nenek. Nah, apa keragaman yang terdapat pada gambar? Nah, di situ banyak mungkinnya keberagamannya atau perbedaannya. Ayah sama ibu mungkin berbeda jenis kelaminnya. Kakak sama adik juga sama, berbeda jenis kelaminnya. Terus bentuk mukanya pun mereka berbeda-beda. Dan ayah dan adik itu juga sama, berbeda mungkin dari sifatnya, dari kegemarannya, dan lain sebagainya. Begitupun dengan nenek dan ibu, itu juga sama, mungkin berbeda dari kegemarannya. Nah, coba kita perhatikan antara adik yang paling kecil itu, yang perempuan, dengan ibu. Itu berbeda bentuk rambutnya. Kalau adik mungkin bentuk rambutnya pendek, kalau ibu panjang. Itu juga yang dinamakan perbedaan atau keragaman. Keragaman berarti bermacam-macam atau berjenis-jenis. Pada manusia, keragaman yang dimaksud adalah perbedaan yang dimiliki oleh setiap individu. Perbedaan pada individu itu ada karena setiap manusia memiliki ciri khas sendiri. Dengan demikian, keragaman karakteristik individu berarti perbedaan ciri-ciri khusus pada individu. Keragaman karakteristik individu dapat berupa keragaman fisik. Keragaman fisik juga dapat meliputi warna kulit, jenis rambut, tinggi dan rendah badannya, serta berat badannya. Selain keragaman fisik, juga terdapat keragaman kegemaran dan keragaman sifat. Nah, itu seperti itu ya. Nah, di sini ada Beni dan keluarganya mengunjungi Paman Tagor. Paman Tagor tinggal di Jambi. Rumah Paman Tagor di lingkungan perkotaan. Meskipun di kota, lingkungan rumah Paman Tagor bersih dan asri. Masih banyak pohon di lingkungan tempat tinggal Paman Tagor. Nah, Paman Tagor tinggal bersama istri dan kedua anaknya. Anak Paman Tagor bernama Kultom dan Puspa.
Baik anak soleh dan soleha, berikut ini adalah ayat tentang keberagaman dan perbedaan. Di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Jadi di dunia ini banyak sekali perbedaan dan keberagaman, ya. Nah, tetapi perbedaan dan keberagaman itu yang paling mulia di sisi Allah itu apa katanya? Adalah nilai takwanya. Allah tidak melihat kekayaannya, Allah tidak melihat raut mukanya, Allah tidak melihat pintar atau tidaknya, Allah tidak melihat apapun yang ada dalam diri seseorang itu, fisiknya, hartanya, dan lain sebagainya atau jabatannya. Allah hanya melihat nilai ketakwaannya. Jadi kalaupun berbeda-beda manusia di dunia ini, itu Allah hanya melihat ketakwaannya. Yang dinilai yang paling mulia di sisi Allah adalah nilai taatnya atau nilai takwanya. Nah, di sini ada Lani ya. Aku tinggal di Jakarta, kata Lani. Jakarta adalah ibu kota negara Republik Indonesia. Apa kamu tahu cerita rakyat dan lagu daerah yang berasal dari DKI Jakarta? Nah, Lani merupakan keturunan Tionghoa. Lani dan keluarganya tinggal di Jakarta. Sebagai ibu kota negara, tentu lingkungan tempat tinggal Lani padat penduduknya. Sebagian besar warga yang tinggal di Jakarta merupakan transmigran dari berbagai pulau di Indonesia. Mereka bekerja dan menetap di Jakarta. Selain penduduknya yang padat, di lingkungan tempat tinggal Lani juga terdapat gedung-gedung bertingkat. Gedung-gedung itu merupakan pusat pemerintahan dan pusat kegiatan penduduk, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial maupun budaya. Nah, jadi tadi kita sudah belajar atau Pak Guru sudah menjelaskan keragaman di dunia ini sangat banyak sekali. Di Indonesia pun keragaman sangat banyak, ya. Baik itu perbedaan agamanya, suku bangsanya, bahasanya, adat istiadatnya, dan lain sebagainya. Nah, kalaupun itu berbeda-beda, tetapi kita harus bersatu sebagaimana semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, alhamdulillah tadi kita sudah membahas tentang keberagaman. Sekarang tugasnya adalah apa manfaat keragaman kegemaran yang ada dalam keluargamu. Yang kedua, sikap apakah yang perlu dikembangkan untuk menghadapi keragaman tersebut? Jawabannya ditulis di buku tulis. Ya, itu adalah tugas untuk hari ini. Hanya 2 pertanyaan, silahkan ditulis pertanyaannya kembali di buku tulis dan juga jawabannya juga di buku tulis kalian. Pembelajaran PPKN kali ini tema 8 subtema 1. Semoga ilmu yang didapat bermanfaat dan barokah. Pak Guru akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.